Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengatakan tentang ketidakbolehan kita untuk menyembah kepada selainnya, kemudian harus berbakti kepada orang tua. Allah langsung mengatakan tentang jasa seorang ibu. Nah, di sini lebihnya ya, yang akan kita bahas bersama. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian imma yablughanna indakal kibar, kalau sudah misal tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau keduanya, janganlah kalian berkata kepada mereka dan jangan kalian bentak mereka, berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Jadi kami menasihatkan kepada kalian, kami ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada manusia biwalidayhi, agar berbakti kepada orang tuanya. Yang dikatakan, maksudnya hadis ini ayat ini ya, ibu sekalian. Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, di atas duka kemudian ada duka lagi, di atas kesulitan ada kesulitan lagi. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku. Wali walidayka, setelah kepadaku bersyukurlah kepada orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan hanya kepadaku engkau kembali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Namun jasa yang disebutkan adalah jasa seorang ibu. Maka dari itu ibu memiliki 3 kali lipat lebih dibanding ayah, karena Allah sebutkan seperti ini. Hamalathu ummuhu, pertama hamil atau mengandung. Wahnan ala wahnin, lelah sekali di sana. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyusui, ya. Kemudian setelah itu melahirkan. Nah, ini adalah 3 hal yang hanya dimiliki oleh seorang ibu atau perempuan, tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Karena kebiasaan dan sifat nature, sifat yang alami sebagai seorang ibu yang tahan terhadap tekanan ini, maka dia adalah salah satu makhluk yang paling mulia di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, di kebiasaan hadisnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, wanita adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini. Jadi kalau misal kita pikir, ya, ibu-ibu sekalian, mungkin ibu-ibu di sini sudah merasakan bagaimana letihnya hamil, bagaimana letihnya melahirkan, bagaimana letihnya menyusui. Kalau misal kita sudah tahu kita mendurhaka kepada ibu kita, itu kita pikir banyak-banyak. Hamil misal, ini anak sebagai laki-laki melihat orang hamil, ya, spesifik menemani istri yang sedang hamil, itu luar biasa sekali dahsyatnya. Orang hamil itu, mungkin yang belum pernah merasakan, ini cerita sedikit ya. Orang hamil ini yang ngelihat aja capek. Mengandung anak di perutnya, membawanya kemana-mana, segala macam salah pokoknya. Itu ibu tuh, ya. Mau tidur ke kiri, boleh. Mau tidur ke kanan, salah. Mau tengkurap apalagi, nggak bisa. Kemudian telentang juga capek, salah semuanya. Dibawa kemana-mana, kaki bengkak, varises timbul, luar biasa ibu, ya. Dahsyat sekali. Itu baru hamil aja, belum melahirkan, nyawa yang ditaruhkan, nyawa yang dipertaruhkan. Jadi ini adalah hal yang patut kita renungkan, ya, ibu-ibu sekalian, ya. Kemudian patut kita jadikan bahan ajar bagi anak-anak kita, agar dia mengetahui bagaimana seorang ibu itu letih dalam mengurus kita, terlebih lagi menyusui, ya. Menyusui itu membutuhkan tenaga yang dahsyat sekali. Bahkan banyak dari ibu-ibu itu ketika menyusui rambutnya rontok, ya, giginya keropos, badannya sakit-sakit. Ketika menyusui itu untuk siapa? Untuk anaknya. Untuk itu Nabi SAW itu mengatakan ummuka
summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Nah, itu adalah kelebihan dari seorang ibu yang tidak dimiliki seorang ayah. Makanya ketika anak kecil itu nangis, yang disebut apa? Bapak, gitu kan enggak? Yang disebut ketika nangis, ibu, mama, ya. Bahkan bukan cuma anak kecil aja, ibu-ibu sekalian coba. Ketika stres, kemudian ketika membutuhkan tempat sandaran, ketika semua orang itu sibuk tidak memperdulikan kita, kemudian kita menangis di pojok rumah, siapa yang kita ingat pertama? Ibu kita. Pasti yang kita ingat pertama ibu kita. Gimana caranya biar bisa nyari ibu? Gimana caranya biar bisa cerita ke ibu? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melambangkan ini, ya, di dalam ayatnya, wahnan ala wahnin, ya. Jadi ketika kita ingin bicara tentang seorang ibu, ya, ibu-ibu sekalian yang sudah punya anak, kemudian yang ibunya masih, itu pembahasan yang harus setiap hari kita bahas. Kita itu berbakti kepada orang tua itu setiap hari, terutama ibu kita. Jadi anak agak gimana gitu kalau misal ada orang yang gembar-gembor ada hari ibu satu tahun. Satu tahun ada hari ibu, itu seperti apa ya? Padahal hari ibu itu kapan, ibu-ibu sekalian? Setiap hari. Kalau misalkan hari ibu cuma satu hari, ya, apalagi banyak posting hari ibu, yuk kita berbakti kepada orang tua, nelpon bulan cepok. Nelpon seminggu sebulan sekali, ya. Nanya kabar sebulan sekali. Sok-sokan ngomong hari ibu. Nah, ini salah satu hal yang mungkin jadi renungan kita, ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian fisik seorang ibu itu istimewa, ya, ibu-ibu sekalian. Kita tahu bahwasanya ketika ibu itu momong anak, dia itu punya kelebihan yang tidak dimiliki seorang laki-laki, walaupun laki-laki itu tenaganya luar biasa. Nah, ini Anda rasakan sendiri, ya. Maka dari itu hakul hadonah itu ketika terjadi perceraian atau terjadi perpisahan, itu pertama kali harus ke ibu dulu. Sampai dia tamyiz, baru dia boleh milih mau ke ibu atau ke ayah. Setelah ibu nggak bisa, ke keluarga ibu dulu. Kalau sudah misal keluarga ibu habis, dari segi nasab, baru ke keluarga ayah. Karena apa? Karena yang bisa ngemong anak itu perempuan, ibunya. Baik, ini pengalaman pribadi. Kita sebagai laki-laki mungkin bisa validasi juga sama bapak-bapak di sini yang hadir, ya. Kalau punya anak kecil, disuruh ngegendong atau disuruh ngempu, ya bahasa Balinya, paling 15 menit udah capek sekali rasanya. Padahal ngangkat beras 25 kilo santai doen. Tapi ngangkat yang beratnya 7 kilo, 8 kilo, 15 menit kengken kan? Rasanya sulit sekali. Ternyata itu ada keterikatan emosional yang khusus. Hanya ibu yang mampu. Ibu itu kalau misal lagi ngemong anaknya, nih sebagai gambaran, ya, biar kita ingat sama ibu kita, kemudian kita sadar kalau misal kita ibu-ibu sedang dalam keadaan menjadi ibu. Ibu atau perempuan itu punya kelebihan tidak tidur seharian. Dan dia biasa-biasa saja. Mungkin yang punya anak kecil ngerti, ya. Dia itu begadang, kemudian bangun tengah malam, tidurnya sedikit sekali, pagi harus masak untuk suami, nyiapin sekolah untuk anak. Itu luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Tidak tidur malam biasa aja kayaknya, ya. Maka dari itu berbakti kepada ibu ini khusus, ya, tempatnya khusus sekali, ya. Maka kita sebagai seorang anak yang masih memiliki ibu, atau ibu-ibu sekalian yang masih menjadi ibu, banyak anaknya atau memiliki anak, kita benar-benar harus jadikan ini acuan. Sabda Nabi SAW dan firman-firmannya tentang kebaikan dan fadilah kita berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu, harus kita sampaikan. Suatu hari, ya, ada seorang pemuda yang berkata kepada Rasulullah SAW, udah siap perang. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astariku, faqala hal laka min ummin?" Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasul, aku ingin ikut perang. Aku sudah ikut, udah bawa perlengkapan, tinggal berangkat aja." Nabi tahu pemuda ini punya ibu yang tidak ada yang ngurus. Ibunya itu tidak ada yang ngurus. Kemudian Nabi mengatakan, punya ibu?
punya. Falzamha. Kalau misal punya ibu, pulang urus ibumu, nggak usah ikut perang. Ya, sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan hadis ini riwayatnya sahih. Jadi memang benar ya hadis yang mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya bukan ada di telapak kakinya ya, ibu-ibu. Jadi nggak usah kita cari di telapak kakinya. Maksudnya itu kita berbakti kepada dia, setiap langkahnya itu harus dipenuhi dengan keridhaan. Nah, itu maksudnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu.